Huruf yang masuk pada fi'il mudhari ada dua jenis. Ada huruf amil yang beramal mempengaruhi fi'il mudhari setelahnya. Ada huruf yang enggak beramal, tetap dia di rob dengan harokat yang sama. Yang beramal seperti an, kalimat an ya. Mananya akan juga, tetapi dia masuk fi'il mudhari beramal, menasobkan an yadhaba. Tadi doma berubah menjadi harokat fathah. Ada jenis kedua huruf yang masuk pada fi'il mudhari tapi tidak beramal, maknanya tidak mempengaruhi harokat fi'il setelahnya, ya, seperti sin. Contohnya saya dhahabu. Ya, harokatnya domah dimasukin sin. Nah, yang ini huruf istiqbal, yang ini masuknya huruf yang masuk pada fi'il mudhari tapi ghairu amil, tidak beramal. Maknanya tidak beramal ya, tidak mempengaruhi harokat dari harokat setelahnya dari fi'il. Nah, ini sehingga yang kita bahas ini adalah huruf yang masuk pada fi'il mudhari tapi yang ghairu amil, tidak mempengaruhi harokat fi'il yang dimasuki kata tersebut. Beda dengan jenis yang tadi, huruf yang masuk kepada fi'il mudhari tapi dia beramal. Maksudnya beramal adalah mempengaruhi harokat fi'il yang dimasuki huruf tersebut. Artinya yadhabu dimasuki an, jadi an yadhaba, berarti amil. Sedangkan harful istiqbal dia masuk pada fi'il mudhari dan dia huruf istiqbal tersebut tidak beramal. Maksudnya apa tidak beramal? Tidak mempengaruhi harokatnya. Yadhabu sebelum dimasuki sin, ya sudah baca yadhabu. Ketika dimasukin sin tetap saya yadhabu. Beda dengan yadhabu ketika sebelum dimasuki an, yadhabu. Setelah ada an yadhaba. Berarti an ini adalah huruf amil. Sedangkan huruf istiqbal ini huruf ghairu amil. Dan huruf istiqbal ada dua, sin dan saufa. Nah, huruf istiqbal ini sebutkan satu, tapi sebenarnya ada dua, sin dan saufa. Ada dua, sin satu lagi nya saufa. Nah, ini saufa. Nah, sin dan saufa menunjukkan akan juga, cuma saufa jaraknya jauh, lebih jauh. Jaraknya jauh. Kalau jaraknya dekat biasa pakai sin. Saya dhahabu godan, saya akan pergi besok. Tapi kalau misalkan jaraknya jauh, saya dhahabu ba'da sana, saufa yadhabu ba'da sana, pakainya saufa. Sehingga sin dan saufa menunjukkan akan juga, cuma yang bedakan jarak. Kalau sin untuk jarak dekat, saya dhahabu godan, dia akan pergi besok. Tapi kalau misalnya akannya jaraknya masih jauh, maka saufa yadhabu ba'da sana. Saufa yadhabu ba'da sanatain. Saya akan pergi tahun depan atau 2 tahun lagi, itu makanya saufa. Nah, ini huruf istiqbal, huruf menunjukkan waktunya akan datang dari fi'il yang dimasuki huruf tersebut, dan dia termasuk dari huruf ghairu amil. Nah, ini kaidah yang berkaitan tentang huruf, yaitu huruf yang khusus masuk pada fi'il mudhari, seperti huruf istiqbal dan huruf an, namanya harfu nasbin. Dan kita baca contohnya dulu sebelum masuk latihan. Contoh, saya rji'ul mudiru godan. Kepala sekolah akan pulang. Saya rji akan pulang godan, besok. Karena kalau nggak kemasukan sin, fi'il mudhari itu punya dua makna. Bisa maknanya akan pulang, bisa maknanya sedang pulang. Tapi ketika dimasuki sin, tidak ada makna lain kecuali maknanya adalah akan pulang. Yang istilahnya kalau dalam bahasa Arab makna hal dan makna istiqbal. Makna hal itu sedang dikerjakan,
makna istiqbal akan dikerjakan. Nah, ketika fi'il mudhari tidak memasukkan sin, ada dua kemungkinan makna. Bisa maknanya akan pulang atau sedang pulang dan dalam perjalanan pulang. Tapi ketika dimasuki sin, korinahnya, maka tidak ada makna lain kecuali maknanya istiqbal saja, yaitu akan pulang kepala sekolah besok. Kemudian yang sa'adhabu ila Makkata ba'da usbu'in insyaallah. Saya akan pergi ke Mekah ba'da usbu'in, setelah 1 pekan, insyaallah, jika Allah kehendaki. Nah, ini juga sama, memasukkan huruf istiqbal yang mana saya akan pergi ke Mekah. Kemudian yang condang jim, azhabu ilal mal'abi kulla masa. Saya akan atau sedang, kalau misalkan nggak ada sinnya. Saya akan atau sedang pergi ke mal'ab, ke lapangan. Mal'ab itu lapangan. Kulla masa, setiap sore. Sa'adhabu hadzal masa, dan saya akan pergi hadzal masa, di sore ini, ilal maktabah, ke perpustakaan. Ke perpustakaan. Nah, ini sa'adhab, saya akan pergi. Nomor 1, mata yarji'u abuka min Baghdad ya Ali. Nah, ini contoh supaya nanti ikhwah bisa menjawabnya dengan menggunakan sin. Mata yarji'u abuka, kapan ayahmu pergi dari Baghdad, atau kapan ayahmu pulang, kapan ayahmu pulang dari Baghdad ya Ali. Maka jawab saya yarji'u ba'da usbu'in, akan pulang pekan depan, ba'da usbu'. Makanya yarji jadi saya yarji'u. Nah, sekarang nomor 2. Nah, ini para ikhwah yang baca. Yang menjawab untuk latihan 11 ini nomor 2. Aina tadhabu hadzal masa? Siapa yang bisa jawab? Fadol. Ya, dari Pak Haji, tafadhol. Berarti jawabannya sa'adhabu ila, ya bebas kemana ya, ila suq. Nah, sa'adhabu hadzal masa ila suq. Kalau tanya aina tadhabu hadzal masa, maka jawabannya sa'adhabu hadzal masa ila suq. Nomor 3, mata taktubur risalata ila ummika ya Yunus. Nah, Abu Saif. Mata taktubur risalata ila ummika ya Yunus. Jawabannya saktubu risalata ummi, kapan? Bukan. Ba'dal asr. Nah, ya, misalkan mata taktubu risalata ila ummika ya Yunus, kapan kamu akan menulis surat kepada ibumu wahai Yunus? Maka jawabannya sa'aktubur risalata ila ummika, jadi ummi, ba'da sholatul asr. Nah, ini misal. Nomor 4, mata taghsilu sayyarata ya walad. Ya, bagaimana? Mata taghsilu sayyarata ya walad. Jawabannya sa'aghsilu. Bukan, mata itu kapan, berarti waktu, ba'da atau apa. Nah, mata taghsilu, kapan mencuci mobil ya hai anakku, kapan kau akan mencuci mobil wahai anakku? Nah, jawabannya saya akan mencuci mobil ba'da sholati zuhur. Sa'aghsilu sayyarata ba'da sholati zuhri. Nah, sa'aghsilu, akan. Mata
tadhabu ilal halaqi ya Hisham. Nah, ya. Tadhabu ilal halaqi ya Hisham. Nah, artinya mata, kapan kamu pergi ke halak? Halak, halak itu tukang cukur ya. Tukang cukur bahasa Arabnya halak. Nah, diingat-ingat ya. Kalau tukang cukur bahasa Arab halak. Mata tadhabu ilal halak? Sa'adhabu Sa'adhabu ilal halak ba'da. Gak pasti ba'da, yaum juga bisa. Yaum apa? Hari apa? Yaumul ahad. Nah, jangan terpaku ba'da. Bisa juga yaum. Sa'adhabu ilal halaqi yaumul ahad. Nah, ini. Kalau pertanyaan mata berarti waktu ya. Ima ba'da, ima hari juga bisa. Yaumul ahad. Sa'adhabu ilal halaqi yaumul ahad. Nomor 6. Fi ayyi mahattatin tanzilu ya akhi. Di halte mana kamu akan turun wahai saudaraku ya. Berikutnya. Sa'anzilu halte yang akan datang, misalkan apa tuh? Qadimah. Nah, fi mahattatin qadimah sebagaimana dalam nas. Saya akan turun di halte yang berikutnya. Fi mahattatin qadimah, di halte yang berikutnya. Nah ini sehingga penggunaannya sin itu untuk akan. Saya mau makan sa'akulu. Jadi antum bikin fi'il mudhari'nya dulu. Nah, sudah dapat fi'il mudhari'nya namanya sin. Adhabu, saya pergi. Saya akan pergi, sa'adhabu. Arji'u, saya pulang. Saya akan pulang, sa'arji'u. Demikian juga aktubu, menulis. Saya akan menulis, sa'aktubu. Nah ini fungsi sin. Sehingga sin walaupun satu kata sin doang, tetapi itu ada maknanya adalah istiqbal atau maknanya akan. Dan ini untuk jarak dekat. Tapi kalau jaraknya jauh, tahun depan, 2 tahun lagi, itu biasanya pakai soufa. Nah, ini insya Allah mudah dipahami tentang penggunaan huruf istiqbal sin, dan dia huruf ghairu amil, tidak mempengaruhi harokat fi'il yang kemasukan huruf sin sebut. Iqra'il misalain, bacalah 2 contoh. Latihan ke-12. Sumaktub masadiril af'al atiyah ala giroriha. Kemudian tulislah masdar fi'il berikut ini ala giroriha, sesuai dengan contoh yang disebutkan di sini. Nah, sesuai bentuk-bentuknya. Nah, ini masdar, dan masdar ini tasrifan ketiga dari tasrif usul. Dan dia adalah masdar adalah mengkata bendakan kata kerja. Doroba, memukul. Dorbun, pemukulan. Khoroja, keluar. Kalau pengeluaran, masdar khuruj. Menjadikan kata kerja menjadi benda, menjadi isim. Namanya masdar. Ini nanti dipelajari dalam bahasan sorof. Wazannya tertentu. Ada yang simai, ada yang kiasi. Nah, seperti masdar pada contoh sebutkan. Dakhala yadkhulu, wazannya fu'ulun. Dakhala yadkhulu, wazannya fu'ulun, jadi dukhulun. Kharaja yakhruju, wazannya adalah fu'ulun, jadi khurujun. Nah, sekarang jalasa yajlisu. Apa ya Aba Wildan? Jalasa yajlisu. Didomahkan awalnya dan di huruf ketiga tambah waw. Jalasa yajlisu julusun. Nah, ya biasanya fadol julus. Nah, padahal kan tafadol ijlis. Nah, ini julus artinya adalah duduk. Nazala yanzilu. Ya, berikutnya. Ya, Pak Herman. Wazannya fu'ul. Nazala yanzilu nuzulun, ya betul. Artinya turun ya. Raqiba yarkabu, didomakan awalnya rukubun. Nah,
kaidahnya domah awalnya. Rukubun artinya adalah mengendarai, rukub. Rakiba itu mengendarai. Sajada yasjudu, sujudun. Nah, berarti kita tahu oh ternyata sujud itu dalam bahasa Arab masdar. Masdar, bentukan masdar. Roka'a yarka'u. Ya, bagaimana? Abu Fauzan. Ruku'un. Nah, ruku' ini ternyata masdar. So'ida yas'adu. Ya Pak Haji. Su'udun. Nah, wazannya fu'ul. Dan ini tidak sama. Setiap fi'il nggak sama. Doroba yadribu. Jangan durubun salah. Tapi dorban. Nah, ini nggak sama. Beda-beda setiap dari masdar dari fi'il beda, ada yang simai, ada yang kiasi. Dan ini nanti dibahas dalam kitab sorof. Nah, setelah kita sudah tahu ada beberapa, di sini kita sebutkan 8 masdar. Nah, nanti di bawah ada beberapa jumlah. Nah, ditentukan mana masdarnya. Iqra'il jumalil atiyah wa ayyinil masadirul waridah fiha. Bacalah jumlah berikut ini dan tentukan ayyin. Tentukan masdar-masdar yang ada di dalamnya. Nah, nomor 1, lihadihil hafilah babani hadza liddukhuli wa dzalika lil khuruji. Nah, mana masdarnya? Abu Saif. Dukhul wal ada 2, khuruj. Nah, bisa dicocokkan aja di atas ada enggak? Ada dukhul wa khuruj. Ini adalah bis. Bis ini memiliki 2 buah pintu. Lihadil hafilah baban. Bis ini memiliki 2 pintu. Hadza lidukhul, ini pintu masuk. Wa hadza lil khuruj, ini pintu keluar. Nomor 2, mata rajul ba'da ruju'ihi minal haji. Nah, mana masdarnya? Yang wazannya fu'ul. Ruju'. Nah, mata rajul, orang sebut meninggal setelah pulang dari haji. Ruju'ihi minal haji. Nomor 3, yadkhuluut tullabu al-fasla qabla dukhulil mudarrisi bi khamsi daqa'iq wa yakhrujuna ba'da khurujih. Nah, mana masdarnya? Dukhul dan satu lagi khuruj, wazan fu'ul. Yadkhuluut tullab, para pelajar masuk kelas sebelum masuknya qabla dukhul mudarris, sebelum masuknya mudarris. Bi khamsi daqa'iq, yaitu 5 menit sebelumnya. Khamsi itu adalah 5, daqa'iq itu menit, jamak dari daqiqah. Wa yakhrujuna ba'da khuruji, dan keluar setelah keluarnya guru. Nomor 4, qala lana tabibu al-julusu huna ma'al maridi mamnu'un. Nah, mana masdarnya? Ya, Ahmad Yani. Julus, berkata dokter pada kami, julus huna, duduk di sini, ma'al marid, bersama dengan orang sakit, mamnu itu dilarang. Nomor 5, su'udu alal jabali sa'bun wa nuzulu minhu sahlun. Abu Wildan. Su'udu nuzulu, mendaki, su'ud mendaki atau menaiki gunung susah, sa'bun, dan turun darinya sahlun, mudah. Nomor 6, uhibbu rukubal khail. Ya, mana Pak Herman? Rukuba. Nah, saya menyukai mengendarai kuda. Al khail itu bersamaan dengan hison kuda, khail juga sama kuda juga. Nomor 7, qala Hamidun libni Yasir sa'adhabu ila suq ba'da ruju'ika minal madrasah. Nah, ya, mana berikutnya? Abu Saima. Mana masdar dari jumlah qala Hamidun libni Yasir sa'adhabu ila suq ba'da ruju'ika minal madrasah? Pada latihan nomor 7. Berkata Hamid kepada anaknya Yasir, saya akan pergi ke pasar setelah kamu pulang dari sekolah. Nah, nomor 14, latihan 14. Tersisa 2 latihan lagi di dalam pelajaran sebelah sini. Ta'amalil amsilah, perhatikan contoh. Summa ajib anil as'ilatil musta'milan amma, perhatikan contoh kemudian jawablah
pertanyaan dengan menggunakan amma. Amma itu adapun. Amma artinya ada adapun. Nah, contoh dulu sebelum masuk latihan. Aina taskununa, di mana kamu tinggal? Di mana kalian tinggal? Ikhwati yaskununa fi mahaji'il jami'ah. Saudara-saudaraku mereka tinggal di mahaji'il jami'ah, di asrama kampus, asrama universitas. Amma itu adalah adapun ana, adapun saya. Nah, setelah ammanya ada fa. Setelah ammanya ada fa. Amma ana, adapun saya, faas kunu, saya tinggal ma'akori bin li, bersama kerabatku. Ini kan ada pertanyaan, ata'rifu Inggrisiyah wal Faransiyah jayidan ya Hamid, apa kamu mengetahui bahasa Inggrisiyah, bahasa Inggris, wa Faransiyah, bahasa Perancis dengan baik wahai Hamid. Amma ini juga sama adapun. Inggrisiyah ada fa lagi setelah amma, letak setelahnya fa. Fa'arifuha jayidan, adapun bahasa Inggris saya mengetahuinya dengan baik. Wa ammal Faransiyah, adapun bahasa Perancis, fadarastuha qabla sanawat walakinni nasituhal an, aku telah mempelajarinya beberapa tahun yang lalu. Qabla sanawat, walakinni, akan tapi saya telah lupa sekarang. Nasituhal an artinya saya telah lupa sekarang. Yang jim, contoh ketiga, bikam hadzal kitab wa hadhil majallah, berapa harga kitab ini dan berapa harga majalah ini. Pakai amma juga. Amma adapun, ammal kitab, kemudian jangan lupa kasih fa. Ammal kitab fahuwa bi asyroti rialat, adapun kitab dia harganya adalah 10 real. Wa ammal majalah, adapun majalah, demikian kasih fa lagi, fahiya bisalah sate rialat, dengan harga 3 real. Nah, ini contoh-contoh sebelum kita masuk ke latihan. Nah, sekarang sini ada 3 latihan. Nomor 1, ainal mustasfa wa aina maktabul barid. Ainal mustasfa wa aina maktabul barid, di mana rumah sakit dan di mana maktabul barid, kantor pos. Ya, coba ya, Abu Fauzan. Kasih amma depannya. Wa amma, nah, ammal mustashfa fa amama dzakal masjid, adapun rumah sakit ada fa-nya setelahnya. Setelah mustashfanya ada fa-nya. Ammal mustashfa fa amama dzakal masjid, adapun rumah sakit maka di depan masjid itu. Wa amma maktabul barid, adapun kantor pos, faqoribun minasuk, maka dekat dengan pasar. Nah, ini amma. Sering juga dalam khutbah aja amma ba'd fa inna asdaqal hadis. Nah, setelah amma ba'du fa inna asdaqal hadis kalamullah, ada fa-nya. Faedahnya demikian. Setelah amma ada fa, setelah kalimat yang terletak setelah amma. Amma ba'du dalam khutbah aja fa inna asdaqal hadis. Nah, ini pakai fa. Demikian nomor 2, fi ayyi kulliyatin yadrusu Hamidun wa Usman. Ya, Pak Haji, tafadhol. Hamidun tijarah, Usman tib. Nah, wa amma Hamidun mau dikasih fayadrusu nggak boleh kalau mau lebih lengkapnya. Amma Hamidun fayadrusu fi kulliyati tijarah. Mau nggak fayadrusunya hilang nggak apa-apa, tapi afdolnya ada yadrusunya biar lengkap. Amma Hamidun fayadrusu fi kulliyati tijarah, adapun Hamid belajar di jurusan ekonomi. Wa amma Usman fayadrusu fi kulliyati tib, belajar di kuliah tib kedokteran, jurusan kedokteran. Aina dzahaba abuka wa akhuka. Ya, bisa. Iya benar. Ama abi fadzahaba aja bisa. Mustasfa.
fadhahaba Saidaliyah. Nah, amma abi, karena abuka berarti abi, fadhahaba ilal mustawsaf, pergi ke klinik mustawsaf atau puskesmas. Wa amma akhi fadhahaba ila Saidaliyah. Apa itu Saidaliyah? Apotek. Nah, Saidaliyah apotek. Kalau apotekernya Saidali tanpa tamar butoh. Kalau Saidaliyahnya dia adalah apotek, tempat jual obat. Tapi kalau Saidali dia adalah apotekernya. Nah ini, jadi kita berapa istilah: mustaswa rumah sakit, mustawsaf klinik, Saidaliyah apotek. Ta'amal amsilatil atiyah, ta'amalil amsilatil atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini sekedar pengetahuan. Ja'a akhi min Mekkah, datang saudaraku dari Mekkah. Nah, kalimat ja'a akhi, saudaraku dari Mekah, dengan kalimat ja'a akhun li min Mekah, datang salah satu dari saudaraku dari Mekah. Kalau ja'a akhi bisa jadi maknanya saudaranya cuma satu, itu saja. Tapi kalau ja'a akhun li, datang salah satu dari saudaraku, berarti memiliki saudara banyak. Min Mekah, dari Mekah, maknanya ja'a ahadu ikhwati, datang salah satu dari saudara-saudaraku. Kalau akhi bisa jadi akhinya cuma satu itu saja, atau punya akhi-akhi yang lain. Tapi kalau ja'a akhun li, maknanya adalah dia memang memiliki banyak saudara, dan itu adalah salah satu dari saudaraku. Zahabtu li ziyarati sodiqi, saya pergi untuk menziarahi temanku. Sodiqi teman, mungkin temannya itu saja, satu itu. Tapi kalau zahabtu li ziyarati sodiqin li, saya pergi untuk mencari salah satu dari temanku. Nah, kalau untuk mencari salah satu dari temanku, sodikin li ziyarati ahadi asdiqai, salah satu dari teman-temanku. Askunu ma'a qoribi, saya tinggal bersama kerabatku. Nah, kalau qoribi hanya satu kerabatnya. Tapi kalau askunu ma'a qoribin li, saya tinggal bersama salah satu dari kerabatku, maknanya adalah ma'a ahadi akribai. Ini sekedar pemaknaan dari jumlah ja'a akhi min Mekah dengan ja'a akhun li min Mekah. Kalau ja'a akhi min Mekah, ini bentuknya idhofah dengan ya mutakalim, menunjukkan datang saudaraku. Bisa jadi saudaranya satu itu saja, atau ada saudara lain, ada kemungkinan. Tapi kalau ja'a akhun li, datang salah satu dari saudaraku, berarti memiliki saudara banyak, karena itulah salah satunya. Al kalimatul jadidah darosaya drusu, apa nih artinya? Ada ingat? Darosaya drusu? Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, darosa ya drusu, belajar. Jamaknya durusun. Nah, itu durusulugoh. Berarti kita ketahui durusulugoh itu masdar. Jalasa yajlisu julusun. Darosa ya drusu durusun. Nah, itu. Oh, berarti kita tahu ya. Oh, belajar kita apa? Durusulugoh. Coba itu kan belajar durusulugoh. Durusulugoh itu dalam bahasa Arab ini bentukan apa? Belum tentu yang belajar durusulugoh bisa, kalau dia nggak perhatian. Kalau misalnya tanya Adnan, durusulugoh, durusun kalau dalam bentukan bahasa Arab bentukan apa? Fi'il madi, fi'il mudhari atau masdar? Masdar. Dari kata apa? Darosa. Nah itu, oh berarti dapat tambahan ilmu bahwasanya durusun itu dalam bahasa Arab masdar, bukan fi'il madi, bukan fi'il mudhari, tapi masdar karena wazannya fu'ul. Demikian sakana yaskunu, apa artinya? Ada yang tahu? Tempat tinggal. Sakana yaskunu. Syakara yashkuru, apa? Syukron, terima kasih, berterima kasih ya. Banyak ikhwah yang kata syukron. Nah ternyata syukron itu masdar juga. Syukron itu masdar, kata asal dari kata syakara yashkuru. Biasa kita sebutkan syukron. Syukron dari kata apa? Bingungan. Nyata itu dari kata syakara yashkuru. Kadang ada sebagai ikhwah bisa menyebutkan, tapi ketika menjabarkan dari kata apa bingung. Makanya perlu belajar bahasa Arab. Nazala yanzilu, apa artinya? Turun. Nazala. Bahasa yabhasu, apa artinya? Mencari. Kalau bahasaan itu artinya mencari. Kalau bahasanya aja tanpa huruf an itu artinya membahas. Nah ini uniknya bahasa Arab. Kalau ada annya itu mencari mana. Sa'ida yas'adu, naik, ya, menaiki. Sa'ida yas'adu. Arafa ya'rifu, mengetahui. Arafa ya'rifu. Mata yamutu,
meninggal. Kalau mata yang artinya kapan itu pakai alif bekok mata. Nah, itu artinya adalah kapan, bekok mata. Nah, artinya adalah meninggal, yang beda. Nasi itu saya lupa. Nah, nasi itu saya lupa. Qoribun kerabat ya, jamaknya akriba. Unwanun alamat atau judul juga bisa. Unwan alamat, jamaknya anawin. Bitokoh kartu atau kartu tanda pengenal, kartu. Kalau KTP bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? KTP bitokotun syakhsiyah. Nah, itu KTP bitokotun syakhsiyah. Aina bitokoh syakhsiyah? Oh, maksudnya KTP kalau di kita. Bitokotun syakhsiyah ini tulisannya. Bitokotun syakhsiyatun. Kemudian mahattotun, apa mahattoh? Halte, ya betul. Jamaknya mahattot. Saubun siap pakaian ya, saub baju. Risalatun surat ya, risalatun surat, jamaknya rosail. Halakun tukang cukur. Nah, halakun tukang cukur, yang dicukurnya namanya makhluk itu yang dicukur pakai H ya, makhluk. Kalau makhluk beda lagi, itu makhluk pakai kho. Nah, beda. Makhluk yang cukurnya namanya makhluk. Nah, kalau makhluk ya itu makhluk ciptaan Allah, makhluk kho, makhluk. Kalau makhluk pakai H itu artinya adalah yang dicukurnya. Nah, ini jangan sampai salah penyebutan makhraj H dengan kho, bedanya arti jauh. Makhluk pakai H itu adalah yang dicukur. Kalau makhluk ya makhluk yang kita ketahui. Kemudian mustausof klinik ya, soidaliyah apotek tadi saya sebutkan. Aruzun ya beras atau nasi juga bisa, aruz. Qadimun yang akan datang. Khailun jamaknya khuyul, itu adalah kuda. Baik, alhamdulillah dengan ini selesai kita membahas tentang latihan-latihan di pelajaran yang ke-11 dari Durusul Lughah jilid 2. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke pelajaran yang ke-12. Saya mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Demikianlah saudara kaum muslimin pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti tadi pembahasan kitab Durusul Lughah bersama Al-Ustaz Ahmad Syahrani hafidhahullah.